siapa yang menentukan seseorang punya karunia memimpin? Karena itu pelbagai hikmat, ingat, pelbagai hikmat diteruskan oleh gereja. Di HKBP, siapa yang menentukan seseorang jadi pemimpin? Maksudnya Gereja. pemimpin apa ya? Gereja, ini gereja yang memimpin, bukan memimpin orang lain. Karena tadi dalam 1 Korintus 12 ayat 28, secara jelas bahwa ditentukan. Berarti yang punya karunia memimpin, contohnya. Siapa yang menentukan seseorang punya karunia kepemimpinan di dalam HKBP, contoh kecil. Di HKBP itu Eporus langsung. Eforus itu siapa? Itu setara petinggi gereja HKBP lah, Romo. Seperti itu. Artinya di dalam HKBP menentang sendiri apa yang diajarkan oleh Luther, yaitu sola scriptura. Tidak bisa menerima magisterium yang menentukan. Kalau masih butuh orang lain yang menentukan siapa jadi pemimpin, berarti bukan sola scriptura. Otoritas pertama satu-satunya di kitab suci di sini hancur. Karena HKBP masih menentukan siapa yang boleh menjadi pendeta, siapa yang boleh memimpin. Artinya dia butuh magisterium yang menentukan. Waktu khotbah seorang pendeta HKBP tidak menjelaskan arti ayat kitab suci, menafsirkan, Menjelaskan, Romo. artinya dia sendiri menentang apa yang dikatakan Luther. Kitab suci menjelaskan dirinya sendiri. Kenapa butuh magisterium untuk menjelaskan? Kenapa butuh pendeta menjelaskan? Artinya kontradiksi di dalam doktrin itu sendiri. Doktrin Luther mengatakan kitab suci menjelaskan dirinya sendiri. Kitab suci adalah otoritas tertinggi, ternyata masih butuh orang yang menjelaskan. Artinya masih mempunyai ketergantungan kepada magisterium. Bukankah ini sebuah kontradiksi doktrinal dengan kehidupan nyata? Jadi bagaimana kita sendiri bahwa alih-alih kitab suci Protestan ternyata harus kembali kepada tradisi penafsiran Katolik. Butuh seseorang yang mengatakan harus seperti ini. Kenapa, Bu Yuli? 2 Timotius 3 ayat 14. Standar pertama. Namun, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Yuli, dan selalu ingat orang yang mengajarkan kepadamu, magisterium. Yang ayat 15, baru yang Protestan bilang sola scriptura. Tapi standar ayat 14 jangan dihilangkan. Siapa yang mengajarkan kebenaran kepadamu? Standar skriptura di sini. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Fungsi dari kitab suci punya dua, Ibu. Menuntut engkau kepada hikmat, memberi engkau hikmat, dan menuntut engkau kepada keselamatan. Dan ayat 16 yang kita namakan itu kriteria tradisi. Tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 16 itu omong tentang kitab suci atau tulisan lain? Kitab suci yang diilhamkan Allah. No? Segala tulisan yang diilhamkan. Kitab suci sudah ayat 15, jangan kau campur lagi. Oke. Pertanyaan saya, segala tulisan yang diilhamkan punya 4 fungsi. Yang Katolik punya tradisi, bapak-bapak gereja. Orang Yahudi punya 2, Misna dan Talmud. Itu tulisan-tulisan diilhamkan. Protestan punya apa, Ibu? Tulisan-tulisan diilhamkan selain kitab suci. Sedangkan Paulus omong keras di situ, segala tulisan yang diilhamkan. Kalau tidak punya tradisi, ayat itu harus dihilangkan. Makanya di situ standar iman Katolik itu punya 3 di situ. Tradisi, kitab suci, dan magisterium. Ayat 14, ayat 15, dan ayat 16. Sedangkan Protestantisme punya hanya 1, ayat 15. Kitab suci. Tetapi di mana magisterium yang mengajarkan? Di mana tulisan-tulisan yang diilhamkan yang lain? Kalau orang Yahudi sangat jelas, Talmud dan Misna. Katolik punya bapak-bapak gereja, magisterium, hasil konsili. Yang Protestantisme punya yang tulisan-tulisan diilham ini, yang mana, Bu Yuli?